Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahlan wa sahlan. Selamat datang para hadirin di kursus online belajar bahasa Arab dari nol. Semoga semuanya sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya senang sekali bisa menjadi pemandu para hadirin pada perjalanan belajar bahasa Arab yang indah ini. Kursus ini dirancang khusus untuk kamu yang belum pernah mengenal bahasa Arab sama sekali. Jadi, tidak perlu khawatir jika kamu merasa bahwa kamu benar-benar pemula. Mengapa kita perlu belajar bahasa Arab? Karena bahasa Arab adalah salah satu bahasa tertua di dunia yang masih digunakan secara luas hingga saat ini. Bahasa Arab ini adalah bahasa resmi di lebih dari 20 negara dan merupakan bahasa liturgi bagi lebih dari 1 miliar muslim di dunia. Dengan mempelajari bahasa Arab, insya Allah kamu tidak hanya membuka diri terhadap budaya dan sejarah yang kaya, tapi juga memperoleh keterampilan yang berharga dalam dunia global saat ini. Kursus ini akan membawa kamu dari dasar sekali, mulai dari pengenalan kosakata sederhana, kemampuan membaca, menulis, dan nanti kedepannya berbicara dalam berbahasa Arab. Kami insya Allah akan membimbing kamu langkah demi langkah, memastikan setiap materi dijelaskan dengan jelas insya Allah. Tujuan utama kami adalah untuk membuat kamu merasa nyaman dan percaya diri dalam belajar bahasa Arab, sehingga kamu kedepannya dapat berkomunikasi dengan baik dalam berbagai situasi. Metode pembelajaran yang kita gunakan saat ini adalah metode yang sangat mudah, yaitu metode pembelajaran audiovisual. Metode ini diperlukan untuk siapapun yang ingin mempelajari bahasa Arab. Metode ini mirip dengan metode Glossika yang dipelopori oleh Michael Campbell, di mana dalam pembelajaran ini, para pelajar akan mendengar dan mengikuti bacaan audio atau kalimat bahasa Arab terlebih dahulu. Kemudian, kalimat tersebut akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Lalu, setelah pelajar mendengar dalam bahasa Arab dan setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka yang selanjutnya adalah menulis dari buku tulis. Menulis topik atau pelajaran hari itu sebanyak 2 kali tanpa menulis terjemahannya. Dan menulis kosakata atau mufrodat di buku yang berbeda sebanyak 1 kali. Setelah menulis dari buku tulis, maka para pelajar harus membaca dari buku tulis tersebut dan didengarkan bacaannya oleh sang guru. Dan langkah berikutnya adalah mendengar dan mengikuti audio visualnya 1 kali lagi. Dan langkah yang terakhir adalah mengerjakan latihan di buku latihan dan dikoreksi oleh sang guru. Kami memahami bahwa belajar bahasa Arab atau belajar bahasa yang baru ya buat kita untuk pemula bisa menjadi sebuah tantangan. Tetapi kami yakin dengan dukungan yang tepat dan latihan yang konsisten, kamu insya Allah akan berhasil. Jangan ragu untuk bertanya jika ada yang kurang jelas, dan pastikan kamu meluangkan waktumu untuk berlatih setiap hari walaupun sebentar. Semakin sering kamu berlatih, semakin cepat kamu akan melihat kemajuan atau progres dalam dirimu. Sebelum kita memulai pelajaran pertama, mari kita tetapkan tujuan dalam kursus ini. Mantapkan hati. Apakah kamu ingin bisa belajar Al-Quran, membaca Al-Quran tanpa terjemah, memahami apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran? Atau mungkin kamu ingin bepergian ke negara-negara Arab
dan bisa berkomunikasi dengan penduduk setempat, ya, buat tujuan dan cita-citamu dalam belajar bahasa Arab. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, kamu insya Allah akan lebih termotivasi untuk belajar dan mencapai kemajuan yang signifikan. Ya, akhir kata, kami sangat bersemangat untuk memulai perjalanan belajar bahasa Arab ini bersama kamu. Kami berharap setiap sesi kursus ini akan menjadi langkah positif menuju kemampuan berbahasa Arab yang lebih baik. Terima kasih telah bergabung dengan kami dan mari kita mulai pelajaran yang pertama dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran yang pertama, bagian ke-1. Ketika Ustadz baca, kamu dengarkan dan langsung kamu ikuti setelah Ustadz baca. Contohnya, Ustadz baca kitabun, kamu baca kitabun, gitu. Jadi Ustadz baca, langsung kamu ikuti setelahnya, ikut membaca. Oke, mari kita mulai. Kitabun, kitabun, qirtasun, qirtasun, tabashiru, tabashiru, qalamu rasasin, qalamu rasasin, maktabun, maktabun, maq'adun, maq'adun, kursiyun, kursiyun, babun, babun. Baik, mari kita baca sekali lagi. Kitabun, kitabun, qirtasun, qirtasun, tabashiru, tabashiru, qalamu rasasin, qalamu rasasin, maktabun, maktabun, maq'adun, maq'adun, kursiyun, kursiyun, babun, babun. Oke, baik. Sekarang kita bahas artiannya atau terjemahannya. Kitabun. Ya, sesuai gambar, kitabun artinya kitab atau buku, boleh, tapi bukan buku tulis ya. Tapi seperti buku bacaan. Atau kalau kamu mengartikan kitab, insya Allah semua juga orang sudah paham. Oke, qirtasun artinya, kertas itu artinya kertas. Ya, kertas, kertas, kertas. Tabashiru. Tabashir artinya kapur-kapur. Tabashir artinya kapur-kapur. Qalamu rasasin artinya pensil. Ya, qalamu rasasin artinya pensil. Jangan qalamun dong ya, qalamun bisa artinya pulpen. Tapi kalau qalamu rasasin artinya pensil. Maktabun. Maktabun artinya meja. Maq'adun. Maq'adun artinya sofa. Ya, sesuai gambar ya, diperhatikan. Kursiyun artinya kursi. Babun artinya pintu. Baik, jelas ya semua. Insyaallah untuk
awal-awal ini kosakatanya sangat-sangat mudah. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu membaca sekali lagi. Kitabun, kitabun. Qirtasun, qirtasun. Tabashiru, tabashiru. Qalamu rasasin, qalamu rasasin. Maktabun, maktabun. Maq'adun, maq'adun. Kursiyun, kursiyun. Babun, babun. Oke, baik. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Yang harus dilakukan sekarang adalah menulis pelajaran ini sebanyak 2 kali di buku topik. Jadi bukunya nanti ada 3 ya. Yang pertama buku topik atau untuk menulis pelajaran. Yang kedua buku kosakata atau vocabulary atau mufradat. Yang ketiga adalah buku tamrin atau latihan. Nah, sekarang setelah belajar ini, yang harus dilakukan adalah menulis topik sebanyak 2 kali. Dan menulis kosakata di buku kosakata atau di buku mufradat. Ya, contohnya harus seperti berikut. Nah, kenapa harus seperti berikut penulisan kosakatanya? Tujuannya agar mudah diulang kembali. Tulisannya harus jelas, dilengkap barisnya, ya, bahasa Arab di sebelah kanan, bahasa Indonesia di sebelah kiri. Jadi nanti kalau kamu mau mengulang kosakata, kamu tutup yang bagian bahasa Indonesia, ya, baca bahasa Arabnya, dan ingat apa artinya dalam bahasa Indonesia. Atau bisa kebalikannya, tutup bahasa Arabnya. Nah, kamu sebutkan dalam bahasa Indonesia, baca dalam bahasa Indonesia, lalu kamu sebutkan apa bahasa Arabnya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi penulisan kosakata harus demikian ya. Oke, baik, itu saja. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga urusan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga urusan keluarga kita, kerabat kita, dan seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.